Banyak bintang NBA yang memiliki karir yang mulus, hingga berpuluh-puluh tahun sukses membangun sebuah legasi di NBA. Seperti Kobe Bryant, LeBron James, dan Michael Jordan. Bila kita mengidolakan seseorang pemain, pastinya kita berharap pemain tersebut terhindar dari yang namanya malapetaka. Entah itu cedera, kecanduan, atau masalah-masalah lainnya. Namun bila pemain yang kita idolakan terkena musibah, kita juga pasti ikut galau dan sedih. Apalagi bila cedera tersebut sangat parah, sampai-sampai harus mengakhiri karir mereka dengan pensiun, padahal mereka sedang berada di puncak karir. Dalam episode kali ini, kami akan membahas 5 pemain yang karirnya hancur akibat cedera. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Tracy McGrady. Sudah tidak diragukan lagi kehebatan pemain yang satu ini. Ia adalah pemain yang dengan mudah bisa memberi tim Anda 30 poin setiap pertandingan dengan mudah. Di puncak karirnya, ia memimpin rata-rata perolehan poin setiap pertandingan di liga pada 2 musim berturut-turut di musim 2002-2003 dan 2003-2004 dengan 30 poin setiap pertandingan. Prestasinya juga tak main-main, di mana ia 7 kali masuk All-Star selama 7 musim berturut-turut, 7 kali masuk All-NBA Team, dan menjadi Most Improved Player di musim 2001. Namun wabah cedera mulai melanda karir Tracy McGrady di musim 2005-2006. Di musim tersebut, ia hanya tampil sebanyak 47 pertandingan akibat cedera. Salah satunya adalah back spasm. Akibat hal tersebut, Rockets tak berhasil masuk ke playoff di musim tersebut. Lalu di awal musim selanjutnya, ia juga tidak bermain lagi akibat back spasm. Di musim 2007-2008, McGrady sempat memimpin Rockets meraih 22 kemenangan beruntun, hingga mereka bertemu dengan Utah Jazz di ronde pertama playoff. Namun saat playoff dimulai, McGrady berkutat dengan cedera di lutut dan di bahu, hingga ia harus bermain menggunakan painkiller saat playoff. Namun hal tersebut tak membuahkan hasil, di mana Rockets pun harus kalah ditekuk oleh Jazz. Musim selanjutnya, ia menjalankan operasi untuk memperbaiki cedera di kedua bagian tersebut. Namun lagi-lagi di musim selanjutnya, cedera lututnya masih belum sembuh, hingga ia harus menjalankan operasi lagi. Sejak musim 2008-2009, statistiknya menurun, di mana di 5 musim terakhirnya, ia hanya mencatatkan sekitar 6 poin per game. Dan akhirnya, ia keluar dari NBA pada tahun 2012 dan memutuskan pensiun. Yao Ming. Sedih sekali bahwa 2 pemain pertama di list ini sama-sama dari satu tim, yaitu Houston Rockets. Dan Anda yang menjadi fans Houston Rockets era 2000-an pasti sangat sedih ketika wabah cedera melanda Yao Ming dan Tracy McGrady. Yao Ming juga dikenal sebagai salah satu center terbaik NBA pada masanya, dan bisa dibilang merupakan kryptonite bagi Shaquille O'Neal. 8 kali masuk All-Star dan 5 kali masuk All-NBA Team. Yao Ming dikenal sebagai pelopor berkembangnya basket di Asia. Memiliki statistik yang sangat gila di musim pertamanya, Yao Ming langsung masuk ke jajaran All-Star di musim pertamanya sebagai rookie. Yao Ming pun menjadi jangkar offense bagi timnya di musim selanjutnya, dan statistiknya meningkat menjadi 17,5 points per game, serta 9 rebounds per game di musim keduanya dan menjadi All-Star kembali. Di musim ketiganya, Rockets berhasil mendatangkan Tracy McGrady, hingga mereka berdua menjadi duo maut dan masuk ke All-Star bersama. Namun wabah cedera mulai melanda Yao Ming di musim 2005-2006. Di musim tersebut, Yao Ming hanya bermain 57 pertandingan, akibat cedera di jempol kaki kirinya. Di 4 pertandingan terakhir di regular season, Yao Ming kembali cedera dan harus menepi 6 bulan akibat patah kaki. Akibat Rockets yang ditinggal Yao Ming dan Tracy McGrady yang cedera bersamaan, Rockets tak berhasil melaju ke playoff. Di awal musim selanjutnya, Yao Ming lagi-lagi cedera pada Desember 2006 dan harus menepi 32 pertandingan akibat cedera pada lutut kanannya. Padahal sebelum cedera tersebut, Yao Ming mencatatkan rata-rata 26,8 points per game. Di pertengahan musim 2007-2008, Yao Ming kembali mendapatkan cedera di kaki kirinya,
dan harus menepi saat hingga akhir musim termasuk playoff. Musim selanjutnya merupakan musim di mana Yao Ming bebas dari cedera, di mana ia bermain 77 pertandingan di musim tersebut, terbanyak sejak musim 2004-2005. Namun statistiknya menurun menjadi hanya 19,7 points per game. Namun saat playoff melawan Lakers, ia lagi-lagi harus keluar akibat cedera ankle dan cedera telapak kaki kiri. Musim 2009-2010, Yao Ming tidak bermain satu pertandingan pun akibat cedera patah tulang di kaki. Musim 2010-2011, Yao Ming pun hanya dibatasi bermain 24 menit setiap game, dan tidak bermain back-to-back, dengan upaya untuk menjaga kesehatan Yao Ming. Namun sayang, pada akhir 2010, ia lagi-lagi terkena cedera di ankle-nya dan harus menepi satu musim. Di tahun 2011, tepat ketika kontraknya habis bersama Rockets, ia memutuskan untuk pensiun. Penny Hardaway. Pemain ini membentuk duo maut bersama Shaq di Orlando Magic. Ia 4 kali masuk All-Star dan 3 kali masuk All-NBA Team di awal karirnya. Sebagai franchise team yang termasuk baru, Hardaway berhasil membawa Magic pertama kali masuk ke playoff pada tahun 1994, di musim pertamanya sebagai rookie, serta membawa Magic memiliki 50 kemenangan pertama dalam semusim. Musim selanjutnya, Hardaway menggila di mana ia memimpin Magic mendapatkan 57 kemenangan, mencatatkan 21 points per game, serta 7 assist per game, masuk All-Star sekaligus All-NBA First Team di musim tersebut, dan membawa Magic melaju ke NBA Finals melawan Rockets. Musim selanjutnya, ia menggila lagi, di mana akibat Shaq yang cedera, menjadikan Hardaway sebagai opsi scoring pertama bagi Magic. Hardaway memimpin Magic mendapatkan 60 kemenangan di musim 1995-1996, serta masuk lagi ke All-Star dan All-NBA First Team, serta menjadi satu-satunya pemain NBA yang mencatatkan sedikitnya 20 points per game, 5 assist per game, dan 50% field goals. Musim 1996-1997 adalah musim pertamanya diterpa wabah cedera. Namun meskipun hanya bermain 59 pertandingan, ia masih masuk ke jajaran inti NBA All-Star dan All-NBA Third Team. Di awal musim selanjutnya, Hardaway terkena cedera lutut yang parah dan membuatnya tidak bermain hampir semusim penuh. Ia pun mendapat 4 kali operasi lutut kirinya, dan hal tersebut membuat eksplosivitas dari permainan Hardaway berkurang. Musim 1998-1999 adalah musim terakhirnya bermain di Magic. Lalu ia di-trade ke Phoenix Suns. Sejak trade ini terjadi, statistiknya sangat menurun. Di musim 2000-2001 di Suns, ia hanya bermain 4 pertandingan dan mencatatkan hanya 9,8 points per game, namun harus menepi satu musim akibat cedera. Lalu ia mendapat cedera tangan di musim 2002-2003. Di musim 2003-2004, akibat performanya yang menurun, ia sering bermain dari bangku cadangan baik saat di Suns maupun di Knicks. Di 4 musim terakhirnya di NBA, ia hanya mencatatkan sekitar 5 points per game dan memutuskan pensiun di tahun 2007. Jay Williams. Mungkin banyak dari kalian yang tidak mengenal pemain ini. Saat di musim keduanya di kampus, ia memimpin Duke memenangkan NCAA dengan 21,6 points per game. Lalu ia masuk ke NBA di tahun 2002, di urutan kedua ke Chicago Bulls, dan langsung menjadi starting lineup di timnya. Di musim pertamanya, ia berhasil masuk ke All-NBA Rookie Second Team dengan 9,5 points per game dan 4,7 assist per game. Ia pun diprediksi bisa menjadi bintang potensial di beberapa musim ke depan. Namun sayangnya, pada Juni 2003, ia mengalami kecelakaan motor. Sialnya, pada saat kecelakaan terjadi, Williams tidak menggunakan helm, tidak mempunyai SIM untuk berkendara di sana, dan melanggar kontrak Bulls dengan mengendarai sepeda motor. Ia mengalami cedera parah di kaki, retak di bagian selangkang, dan sobek ligamen di ACL. Ia pun sadar bahwa ia tidak akan kembali bermain basket dalam waktu yang lama. Dan Bulls juga tidak akan membayar gajinya, akibat hal yang dilakukannya melanggar aturan kontrak dengan Bulls. Hingga akhirnya ia dilepas. Ia sempat diberi kesempatan oleh New Jersey Nets untuk bermain pada 2006, dan Austin Toros
tim D-League pada tahun 2006. Namun terus melepasnya akibat cedera. Akhirnya, ia mengumumkan bahwa ia tidak akan kembali lagi bermain di dunia basket. Andrew Bynum. Andrew Bynum adalah salah satu pemain yang masuk ke NBA langsung dari SMA, mirip seperti LeBron James. Dan ia pun sampai saat ini memegang rekor sebagai pemain termuda yang bermain di NBA dalam sejarah, dengan usia 18 tahun 6 hari. Namun di awal musimnya, ia belum mendapatkan banyak menit bermain dan hanya mencatat 1,6 points per game. Musim keduanya adalah musim di mana ia mulai mendapatkan menit menggantikan center utama Chris Mihm dan Kwame Brown. Rata-ratanya menaik hingga 7,8 points per game. Di musim ketiganya, rata-rata poinnya memang menaik menjadi 13,1 points per game. Namun ia sudah mulai terkena wabah cedera, di mana ia mendapat cedera lutut pada Januari 2008. Ia pun tak bisa bermain hingga akhir musim, akibat operasi yang harus dijalani. Pada musim selanjutnya, adalah puncak dari karirnya, di mana ia mendapat kontrak baru dari Lakers. Sempat mendapat cedera di pertengahan musim dan tidak bermain 32 pertandingan. Bynum pun kembali dan membantu Lakers memenangkan juara di NBA musim tersebut. Kesuksesannya berlanjut pada musim selanjutnya, di mana ia berhasil memenangkan juara NBA secara back-to-back, dan terus menaik hingga musim 2012, di mana ia mencatatkan rata-rata double-double, dan menjadi karir terbaiknya, dengan 18,7 points per game, serta 11,8 rebounds per game dalam 60 pertandingan di Lakers, serta berhasil masuk ke NBA All-Star di usianya yang baru 24 tahun. Setelah kontraknya habis pada tahun 2012, ia di-trade ke Sixers. Namun saat musim 2012-2013 belum dimulai, ia mendapatkan masalah dengan osteoarthritis. Ia pun juga mendapat cedera di lutut kiri saat bermain bowling sebelum musim NBA dimulai. Ia pun tak bermain satu musim penuh di Sixers akibat cedera lutut kanan yang bertambah parah. Di musim 2013-2014, ia berpindah ke Cavaliers. Namun performanya tidak pernah sama seperti ia di Lakers. Ia hanya bermain 24 pertandingan akibat disuspend oleh Cavaliers karena attitude buruknya. Dalam 24 pertandingan tersebut, ia hanya mencatatkan 8 points per game. Terakhir, ia bermain di Indiana Pacers, namun hanya bermain 2 pertandingan saja, dan harus menepi akibat rasa sakit di lututnya, dan ia tidak bisa bermain hingga musim berakhir. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.